Kita baru saja mendapatkan informasi tentang kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur, yang mana kedua kereta api ini bertabrakan. Ya, kecelakaan kereta api jarak jauh dengan KRL di stasiun Bekasi Timur menimbulkan korban jiwa. Dirangkum dari Detik News, dirangkum dari detik.com, Selasa 28 April, kecelakaan terjadi sekitar pukul 20.50 WIB pada Senin malam. Kecelakaan kereta terjadi tepatnya di stasiun kereta Bekasi Timur. Berikut fakta-fakta terkininya. Tabrakan dua kereta antara KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL terjadi sangat keras. Tabrakan keras ini sampai membuat KA jarak jauh menembus gerbong KRL. Dari video yang diunggah akun YouTube @transporter_id, KA Argo Bromo semula berjalan tanpa hambatan, namun tiba-tiba tabrakan keras terjadi. Perekam kemudian keluar dari KA Argo Bromo, kereta tersebut menabrak KRL yang berhenti di stasiun Bekasi Timur. Dalam tayangan live itu, terlihat KA Argo Bromo menembus gerbong belakang KRL. Gerbong KRL itu rusak parah. Gerbong belakang KRL itu merupakan gerbong wanita. Gerbong wanita itu sampai hancur. Seorang warga bernama Andi menjadi salah satu korban selamat dalam tabrakan itu. Andi mengatakan KRL yang tertabrak itu merupakan gerbong wanita di posisi yang paling belakang. Yang ditabrak gerbong paling belakang, gerbong khusus wanita itu yang paling belakang, ujar Andi, 42 tahun, di stasiun Bekasi Timur, dikutip Antara Senin. Kepanikan penumpang pun terjadi saat kecelakaan. Penumpang sampai harus memecahkan kaca saat terjebak di gerbong kereta. Salah seorang penumpang bernama Randy Pangestu mengatakan dirinya baru pulang bekerja menaiki KRL dari arah Manggarai, Jakarta Selatan. Saat tabrakan terjadi, penumpang kereta termasuk Randy sempat terpental. Saya ngobrol sama kakek-kakek. Baru 2 kalimat saya lontarkan, tiba-tiba guncangan terjadi di tabrak kereta. Saya rasa kenceng banget itu. Karena kayaknya yang berada di 4-5 gerbong itu sampai mental. Gimana orang yang paling belakang, kata Randy saat dihubungi Senin. Ada insiden taksi tertemper di lintasan kereta yang terjadi sebelum kecelakaan ini. Dalam laporan akun TMC Polda Metro dilaporkan kecelakaan terjadi pukul 20.50 WIB Senin malam. Taksi itu berhenti di tengah-tengah lintasan kereta. KRL pun berhenti di samping taksi tersebut. Di stasiun Bekasi Timur ada KRL lain yang terhenti karena insiden taksi tertemper. Namun saat itu KRL di stasiun Bekasi Timur tertabrak KA Argo Bromo Anggrek. Gerbong wanita rusak parah akibat hantaman keras. Green SM Indonesia angkat bicara terkait hal tersebut. Green SM memastikan pihaknya kooperatif dalam mengusut penyebab insiden kecelakaan kereta api jarak jauh dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Diduga awalnya dimulai dengan tertempernya taksi. Green SM Indonesia menaruh perhatian penuh yang pada terjadinya insiden di area perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 yang melibatkan satu kendaraan Green SM dan kereta yang melintas, ujarnya dalam postingan Instagram @idh_green_sm. Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung, katanya. Dalam kesempatan yang sama, Dirut KAI Bobi Rashidin menyampaikan hasil identifikasi sementara menunjukkan bahwa insiden tabrakan ini diawali adanya peristiwa sebuah taksi tertemper KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Hal ini ditengarai menimbulkan gangguan pada perlintasan. Perlu saya sampaikan juga kejadian ini di jam 21 WIB kurang. Dimulai dengan adanya temperan taksi hijau ya, itu di JPL 85. Sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun Emplasemen Bekasi Timur ini agak terganggu. Sementara itu kronologinya
ungkap Bobi. Di lain sisi, Bobi tetap masih menunggu hasil mendalam dari KNKT untuk penyebab pasti insiden tabrakan ini. Evakuasi dilakukan tim Basarnas dari Senin malam sampai Selasa pagi. Evakuasi dilakukan karena ada korban yang terjepit di kereta. Masih ada beberapa korban yang masih dinyatakan hidup, namun kondisinya masih dalam kondisi terjepit, sehingga kita akan berupaya untuk secepat mungkin bisa memisahkan antara logam-logam yang menjepit dan kita bisa evakuasi korban, ujar Kepala Basarnas M. Syafi'i di lokasi. Syafi'i menyebut pihaknya melakukan pemotongan gerbong untuk memudahkan evakuasi. Evakuasi dilakukan dari malam hingga pagi hari. Direktur Utama KAI Bobi Rashidi menyampaikan data terbaru hingga pukul 8.45 WIB. Tercatat 14 orang meninggal dunia akibat tabrakan antara KRL dengan kereta jarak jauh di stasiun Bekasi Timur. Korban meninggal dunia itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Lalu, 84 korban luka telah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas layanan kesehatan. KAI memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal. Seluruh biaya pengobatan bagi korban luka serta biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia ditanggung sepenuhnya oleh asuransi dan KAI. Penanganan korban dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Priamaya, RS Mitra Plumbon Cipitun, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Sejumlah kecelakaan besar sebelumnya juga mencatat korban dalam jumlah signifikan, dengan penyebab yang umumnya berkaitan dengan kesalahan operasional maupun gangguan teknis. Lantas apa saja kecelakaan kereta paling parah yang pernah terjadi di Indonesia? Yang pertama, kecelakaan kereta Padang Panjang 22 Desember 1944. Kecelakaan ini terjadi di jalur turunan Lembah Anai, Sumatera Barat yang dikenal ekstrim. Kereta kehilangan kendali saat melintasi jalur menurun. Rem kereta dilaporkan blong sehingga rangkaian meluncur tanpa kendali dan keluar jalur. Sekitar 200 orang tewas dan 250 lainnya luka-luka, menjadikannya salah satu tragedi paling mematikan. Yang kedua, tragedi Bintaro 19 Oktober 1987. Tabrakan dua kereta terjadi di Pondok Betung, Bintaro saat pagi hari dengan kondisi penumpang penuh. Kedua kereta melaju dari arah berlawanan dan bertabrakan langsung. Korban mencapai 139 hingga 156 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Benturan frontal dan kepadatan penumpang memperparah dampak. Yang ketiga, tabrakan KA Ratu Jaya 20 September 1968. Kecelakaan terjadi di Ratu Jaya, Depok, melibatkan kereta uap dan kereta diesel di jalur yang sama. Insiden dipicu gangguan persinyalan dan kesalahan komunikasi petugas. Sekitar 116 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Yang keempat, kecelakaan KRL Depok 2 November 1993. Dua KRL bertabrakan di jalur tunggal di wilayah Depok saat jam sibuk pagi hari. Kedua kereta masuk ke lintasan yang sama dari arah berlawanan. Penyebab utama adalah miskomunikasi antar petugas PPKA. Kecelakaan ini menewaskan 20 orang dan melukai sekitar 100 penumpang, serta mendorong percepatan pembangunan jalur ganda. Yang kelima, tabrakan KA Empu Jaya dan Gaya Baru Malam Selatan 25 Desember 2001. Kecelakaan terjadi di Brebes saat KA Empu Jaya menabrak KA Gaya Baru Malam Selatan yang sedang berhenti. Tabrakan dari belakang ini dipicu kelalaian operasional dan pelanggaran sinyal. Sebanyak 31 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Yang keenam, kecelakaan KA Gaya Baru Malam Selatan 2 Oktober 2010. Kecelakaan terjadi di Petarukan Pemalang ketika kereta menabrak rangkaian lain dari belakang di jalur yang sama.
Insiden diduga akibat human error, termasuk kemungkinan masinis mengabaikan sinyal. Sekitar 30 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Yang ketujuh, tabrakan KA Turangga dan KA Lokal Bandung Raya 5 Januari 2024. Tabrakan terjadi di wilayah Jawa Barat antara KA Turangga dan kereta lokal Bandung Raya. Kedua kereta berada di jalur yang sama. Insiden ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Korban tewas berasal dari awak kereta, sementara penyebab awal diduga terkait kesalahan pengaturan perjalanan. Dan yang terbaru, tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Bekasi 27 April lalu. Kecelakaan terjadi di stasiun Bekasi Timur saat KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL dari arah belakang yang sedang berhenti di jalur. Hingga Selasa, jumlah korban mencapai 14 orang meninggal dunia dan 84 orang luka-luka. Tetapi kami mendapatkan informasi bahwasanya korban meninggal bertambah 1 menjadi 15 orang. Korban meninggal telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk identifikasi, sementara korban luka dirawat di sejumlah rumah sakit. Proses evakuasi berlangsung sulit karena rangkaian kereta saling menghimpit dengan keterbatasan ruang dan material logam yang kuat, sehingga penanganan dilakukan secara bertahap. Itulah beberapa fakta terbaru tentang kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur. Semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.